Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini misalkan menjelaskan materi yang kalian baca di minggu lalu secara mandiri ya, tentang bentuk aljabar, yaitu tentang pengertian suku-suku sejenis dan operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama pengertian. Di sini pengertian bentuk aljabar itu yang seperti apa sih? Oke, di sini Miss akan tuliskan contoh. Misalkan Miss punya persamaan 2x plus 15. Misalkan Miss punya persamaan seperti ini ya, 2x plus 15. Nah, 2x plus 15 ini disebut bentuk aljabar bukan sih? Iya. Nah, jadi bentuk aljabar itu di dalamnya itu terdapat variabel atau peubah. Jadi kalian juga bisa baca di buku ya, halaman 133. Jadi kalau misalnya ada variabel di dalam suatu persamaan itu disebut dengan bentuk aljabar. Yang mana sih variabel? Variabel itu yang x inilah variabel. Jadi variabel ini atau peubah adalah kita belum tahu angkanya, ya. Jadi variabel itu ya kita nggak tahu nilai x ini berapa. Nah itulah disebut variabel. Jadi di sini Miss definisikan satu. Jadi kalau pengertiannya artinya dia harus ada variabel. Jadi pengertiannya seperti itulah bentuk aljabar. Nah, di sini kan ada 2x plus 15 ya. Nah, 2 itu sebagai apa? Di sini Miss jelaskan satu-satu. X-nya sebagai variabel yang kita nggak tahu angkanya berapa ya. Kemudian 2 itu sebagai koefisien. Ya, koefisien. Nah, arti koefisien di sini adalah ya dia bersanding dengan variabel atau pengali dari variabel. Kemudian 15 apa? 15 itu adalah konstanta. Jadi konstanta ini apa? Jadi konstanta ini dia tidak ada variabelnya, jadi dia berdiri sendiri. Nah itulah 15 ini kan tidak ada x atau y atau yang lain ya. Jadi kalau misal variabel itu nggak mesti x, huruf-huruf yang lain itu juga disebut variabel. Jadi permisalan yang kita belum tahu angkanya berapa, itulah variabel ya. Nah itulah pengertiannya. Jadi kalau misalnya 2x plus 15 ya berarti dia bentuk aljabar. Oke. Next, suku-suku sejenis. Nah di sini suku-suku sejenis. Nah kalau misalnya Miss tulis dengan contoh yang di atas 2x plus 15, artinya di sini ada dua suku, yaitu yang pertama adalah suku 2x dan 15. Tapi di antara dua ini sejenis tidak. Kenapa? Karena satunya ada variabel, satunya tidak. Berarti ini tidak sejenis ya, 2x dengan 15. Tapi dia ada dua suku, seperti itu. Nah, contoh yang lain, contoh yang kedua, misalkan Miss punya persamaan x kuadrat plus 5x kuadrat plus 3. Nah, seperti ini misalkan. Miss punya persamaan seperti ini. Nah, yang sejenis dikatakan sejenis karena dia punya variabel yang sama. Pangkat-pangkatnya sama, variabel permisalannya juga sama. Nah, itulah sejenis. Di sini jadi suku sejenisnya di contoh yang kedua itu adalah x kuadrat dan 5x kuadrat ya, karena dia sejenis, karena dia mempunyai variabel. Jadi dilihat variabelnya bukan konstantanya. Misalkan lagi yang nomor 3, Miss contohkan 5y kuadrat ditambah 5xy min 7y kuadrat. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita bisa lihat ya, di sini variabel ada xy, di sini y kuadrat, y kuadrat. Nah, ada dua, ada yang sejenis ya, satu yang sejenis ya, karena dia mempunyai variabel yang sama yaitu y kuadrat. Nah, xy ini kan nggak ada ya, berarti yang sini suku sejenisnya itu 5y kuadrat dan
min 7y kuadrat. Jadi jangan ditinggal ininya, tandanya, karena dia negatif. Seperti itu ya. Jadi suku sejenis itu dia mempunyai variabel yang sama. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke operasi hitung. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan dalam operasi bentuk aljabar, kita harus tahu sebelumnya yang suku sejenis, karena yang kita operasikan itu yang sejenis. Kalau tidak sejenis nggak bisa kita operasikan. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kalian juga bisa lihat di buku, itu banyak contoh-contohnya ya. Di halaman 135 itu ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian. Ya, Miss contohkan, misalkan Miss punya contoh ya, X plus 7Y ditambah 5X min 4Y. Nah, misalkan ini. Nah, kita di sini kan bisa mendefinisikan ya. Ingat, suku sejenis itu berdasarkan variabel, bukan berdasarkan konstanta. Di sini ada suku sejenis X, sama-sama punya variabel X dan sama-sama punya variabel Y. Berarti kita kumpulkan. Jadi cara menyelesaikan kita kumpulkan jadi satu ya. Jadi X ditambah 5X. Jadi kita dekatkan yang variabelnya sejenis atau sukunya sejenis. Kemudian plus 7Y di sini min 4Y. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa mengoperasikan. Oke. Ini sama dengan X ditambah 5X. Nah, kalau misalnya X berdiri sendiri seperti ini, artinya dia punya variabel, artinya dia punya koefisien 1. Itu ya. Jadi kalau misalnya hanya X saja di sini, berarti dia punya, dengan kata lain, dia di sini punya koefisien 1 ya. Walaupun tidak tertulis. Jadi, nah dijumlahkan, apa yang dijumlahkan kalau sudah sejenis ini? Yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Ya. Berarti 1X tambah 5X, 1 ditambah 5, 6. 6 variabelnya X. Jadi X-nya tidak dijumlahkan ya. Kemudian plus 7Y dikurang 4Y. Berarti koefisiennya saja yang kita kurangkan. 7 dikurang 4, 3Y. Nah, sudah seperti ini. Ini tidak bisa dijumlahkan ya, karena dia tidak sejenis. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan harus sejenis. Seperti itu ya. Dah sampai sini saja penyelesaiannya. Oke, sekarang pengurangan pun seperti itu ya. Jadi kalian dekatkan yang sejenis baru kalian operasikan. Nah, kita masuk ke perkalian dan pembagian. Oke, yang perkalian dulu ya. Contohnya misalkan 5 2X plus Y. Nah, kalau ada dipisah dengan tanda kurung ini artinya dengan kata lain perkalian ya. Jadi perkalian. Nah, kalau untuk perkalian kita tidak perlu yang sejenis gitu ya, karena kita harus mengalihkan saja. Oke. Nah, kalau mengalihkannya, kalau ada dalam kurung seperti ini, ada suatu bentuk aljabar, jadi 5 ini dikalikan bukan ke 2X saja, tapi ke Y juga. Jadi, misalnya tuliskan di sini, ya 5 dikali 2X dan 5 dikali Y. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 2 kan 10 ya, 10X. Nah, seperti itu. Ditambah 5 dikali Y, 5Y. Sudah seperti ini saja. Oke, misalkan lagi contoh yang kedua. 2X X min 7Y. Nah, misalkan ini. Artinya kan kalian kalikan ya. Kalikan ke sini ya. Nah, sekarang 2X dikali X. Nah, X-nya ada 2. Jadinya 2 dikali ini koefisiennya 1 ya di sini. Berarti 2 tetap 2, X kali X, jadi X-nya ada 2 kali, berarti X pangkat 2. Nah, itulah yang membedakan dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan di sini 1X ditambah 5X hanya 6X. Kalau perkalian dia jadi X kuadrat. Itu ya, teliti di situ, bedakan antara penjumlahan dan perkalian. Kemudian di sini 2X dikali
7Y, min 7Y. Di sini pasti min. 2D kali 7, 14. X dikali Y ya, XY ya. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian, Miss contohkan 8x kuadrat min 4x dibagi dengan 2x. Nah, kalau untuk pembagian, nah ini kalau untuk pembagian juga harus sejenis nih, harus sejenis. Jadi kita tuliskan kembali. Kalau misalnya dalam bentuk pembagian itu kan sama dengan pecahan ya. Kalau Miss tuliskan 8x kuadrat min 4x per 2x, sama saja ya, yang di atas dengan yang di bawah. Oke, kemudian, nah karena di sini pembaginya hanya dengan variabel x saja, ini bisa yang kita pecah. Oke, kita pecah, maksudnya Miss pecah lagi, jadi misalkan di sini ada 2x-nya, biar kita bisa membagi dengan pembaginya. Nah, kalau misalnya di sini sudah kita tuliskan 2x, biar dia jadi 8x kuadrat, berarti kan di sini 4 ya. Karena kan 4 dikali 2 8. X kuadrat, berarti sini juga ada x. Karena kalau dikali ya hasilnya yang ini. Itu ya, itu artinya kita pecah. Kemudian dikurang. Nah, biar dia hasilnya 4x, di sini udah ada 2. Berarti dikali dengan 2 saja. Kenapa 2 saja ya? Karena tidak ada x pangkat 2. Karena coba kita tes 2x dikali dengan 2, ya kan? 2 dikali 2 4x gitu ya, min per 2x. Nah, karena gunanya kita pecah dengan sama dengan pembagi biar bisa dibagi. Ini kan 2x dibagi 2x habis ya. Habis. Jadinya sisanya 4x min 2. Nah, inilah. Kalian bisa juga lihat di buku contoh-contoh yang lain. Kemudian nanti tugasnya akan Miss posting di postingan setelah postingan video ini.